Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1, demikianlah dikatakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita membayangkan hidup di dalam tekanan, hidup sebagai seorang tawanan, yang bagaimana kita menjadi orang yang tidak bisa bebas, yang tidak bisa mengekspresikan kehidupan kita yang percaya kepada Allah. Di mana ini adalah pemberitaan tentang berita sukacita, berita tentang pembebasan, berita tentang tahun rahmat Tuhan, di mana pada masa itu bangsa Israel berada dalam pembuangan, di mana mereka melihat kehancuran, mereka melihat bagaimana mereka tidak lagi menjadi seperti umat pilihan yang tidak bisa lagi melihat kejayaan, tetapi bagaimana mereka hanya bisa melihat kesengsaraan, keterpurukan, keremukan hati dan lain sebagainya. Namun Tuhan memakai Nabi Yesaya memberitakan berita tahun rahmat Tuhan, supaya setiap orang yang percaya atau umat Allah itu menjadi dikuatkan dengan berita tahun rahmat Tuhan, tidak menjadi lemah, tidak menjadi orang yang bersungut-sungut saja, tetapi memiliki pengharapan akan tahun pembebasan. Sehingga firman Tuhan ini berkata, Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa setiap pemberitahuan tentang firman Tuhan yang menyampaikan suara-suara kenabian itu dimulai dari Roh Allah ada padaku. Jadi Roh Allah itu yang mengajari kita, yang menggerakkan kita untuk memberitakan berita sukacita itu. Sehingga firman Tuhan hari ini, Roh Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Berarti pemberitaan itu dimulai dari orang-orang yang telah diurapi oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Jadi tanggung jawab setiap yang menerima tahbisan untuk memberitakan berita kebenaran, yang mana dia harus mengimani urapan Tuhan melalui tahbisannya. Bahkan setiap orang itu harus meyakini bahwa hidup itu adalah tahbisan. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar yang membuat setiap orang meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ketika Nabi Yesaya memberitakan kepada umat, maka umat itu harus menghidupi firman itu dan meyakini bahwa Allah sedang berbicara dan memberikan pengurapannya kepada setiap orang yang Roh Allah ada padanya. Yang berikut yang mau dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung. Jadi setiap pemberitaan firman itu akan menjadi berita pembebasan. Membebaskan orang dari kesengsaraannya, membebaskan orang dari remuk hatinya, membebaskan orang dari yang ditawan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan hidup kita, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang remuk hatinya,
Banyak orang yang saat ini sengsara karena perilaku yang sudah ia jalani selama kehidupannya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan hari ini mau mengatakan, Roh Allah ada padaku, Tuhan telah mengurapi aku, dan Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi kabar baik itu sekarang sampai kepada kita, bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan sedang Allah nyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berikan hidup kita hanya kepada Allah dan katakan, Roh Allah ada padaku. Roh Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Maka yakinkanlah bahwa Allah mengurapi kita dan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberikan tahun rahmat. Sehingga kami dapat dibebaskan, sehingga kami dapat bersuka cita, sehingga kami dapat melompat dengan kegirangan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dan setiap pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kepadamu sajalah Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Horas.